Mari kita berdiri. Kita siapkan puji syukur nomor 672. 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung di seluruh dunia, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang juga mengikuti misa ini lewat live streaming. Pada pagi ini kita merayakan Ekaristi Kudus sebagai tanda syukur kita atas kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai perjuangan dan perjalanan hidup kita masing-masing, khususnya dalam usaha bersama untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini dengan tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan juga berdoa di rumah masing-masing. Sambil menandai syukur kita atas berkat Tuhan, kita juga tetap memohon kepadanya semoga hidup kita sepanjang hari ini tetap di dalam tuntunan dan kasih-Nya. Senantiasa kita diberikan kekuatan agar kita dapat berjuang, bekerja untuk hal-hal yang tidak binasa, tetapi untuk hal-hal yang dapat mendatangkan keselamatan bagi kita, yaitu percaya kepada Allah. Karena itu, agar layak pantas perayaan ini, mari di hadapannya kita sadari salah dosa kita, kita akui dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, semoga hati kami Kau perkenankan menerima Roh Kudus dan menangkap semua sabda para nabi tentang diri Yesus Kristus yang kini duduk di sisi kanan-Mu serta menjadi perantara kami di hadapan-Mu. Semoga Ia juga senantiasa menuntun kami dalam seluruh perjuangan hidup kami, dan kami sungguh mau percaya kepadanya agar kami memperoleh roti surgawi untuk kehidupan kekal kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, para penatuai dan ahli Taurat, "Hai orang-orang keras kepala yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiayai oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kita telah menerima hukuman Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tapi kamu tidak menurutinya." Mendengar suara itu, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyambut dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparnya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempar batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggung dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku." Referen, Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. "Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubuh pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku." Referen, "Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah mengimbaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu." Referen, Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuserahkan nyawaku. "Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang." Referen, Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kuserahkan nyawaku. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup, sabda Tuhan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus,
tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari Selasa Paskah ketiga ini masih merupakan lanjutan dari bacaan Injil yang kemarin berbicara tentang roti hidup, di mana ketika Yesus selesai menggandakan roti dan memberi makan kepada begitu banyak orang, lalu ternyata setelah menyeberang Danau Tiberias atau Danau Galilea, ternyata murid-murid atau orang banyak juga masih berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan dalam Injil kemarin dikisahkan bahwa Yesus menegaskan mereka mengikuti Yesus, mau datang kepada Yesus karena mereka telah dikenyangkan. Mereka mau terus mengikuti Yesus karena mereka telah makan dan kenyang. Hari ini Yesus mengajak orang banyak untuk bekerja supaya mereka tidak binasa. Jangan mengharapkan roti yang telah mengenyangkan mereka saja, tetapi mereka binasa. Yesus mengajak agar mereka bekerja agar memperoleh roti yang membuat mereka tidak binasa, yakni percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan inilah pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kehidupan yang kekal. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak membawa kita kepada kebinasaan, melainkan pada kehidupan yang kekal. Dan kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan dalam bacaan pertama tadi dari Kisah Para Rasul tentang Stefanus, maka sesungguhnya akan terlihat bahwa pekerjaan inilah yang telah dikerjakan oleh Stefanus. Ia datang kepada Yesus, ia percaya kepadanya, dan dalam kepercayaan itu ia berani menegur orang-orang yang
tidak berlaku benar, yang tidak berlaku adil. Imam-imam besar, para penatua dan ahli-ahli Taurat. Ia tidak takut menegur orang-orang ini, karena tentu saja imam-imam besar, penatua dan ahli Taurat mempunyai pengikut yang begitu besar, yang begitu banyak. Tetapi ia berani menegur mereka tentang ketidakadilan mereka, tentang perbuatan-perbuatan mereka yang tidak sejalan dengan hukum Taurat, hukum Musa, yang mestinya mereka turuti, mereka jalani dan mendatangkan keselamatan. Tetapi mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Dan karena itu Stefanus menegur mereka, dan hasilnya apa? Stefanus ditangkap, dilempari sampai mati. Dan dalam keadaan seperti itu, Stefanus tidak melawan, Stefanus tidak melarikan diri, tetapi ia tetap dalam keyakinannya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Dan bahkan ketika ia dilempari batu, ia hanya berkata dalam iman kepercayaannya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan juga ia memohonkan pengampunan bagi mereka yang melemparinya. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Itulah buah-buah dari pekerjaan yang mendatangkan keselamatan yang dimaksud oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, yakni percaya, datang kepadanya dan percaya. Maka kita akan tidak lapar lagi dan tidak akan haus lagi, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Semoga sabda ini menjadi peneguhan iman bagi kita, juga di dalam seluruh perjuangan dan pekerjaan-pekerjaan kita hari ini, sehingga perjuangan hidup dan pekerjaan-pekerjaan kita hari ini menjadi pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kehidupan yang kekal. Mari kita persembahkan harapan-harapan kita dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Kita menyanyi dari puji syukur nomor 526. 526. Alleluia, alleluia, Kristus jaya, alleluia. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Alleluia, alleluia, Kristus jaya, alleluia. Tuhan cahaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Alleluia, alleluia, Kristus jaya, alleluia. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan kita ini diterima oleh kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kehidupan abadi, perkenankanlah kami menyambut rezeki yang Kau serahkan kepada kami. Ialah rezeki kehidupan yang memberi daya hidup kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa Paskah ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan tak akan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Ia ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, Pastor Linus Oge. Kemarin telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Kristus dalam kematian,
Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga bercampur Tuhan Yesus Kristus akan kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang mengikuti Ekaristi
Pada kesempatan ini kita tidak dapat menerima komuni, namun kita sungguh-sungguh ingin mempersatukan diri kita dan berjuang bersama dengan Yesus dalam kesatuan kita dengannya. Maka mari kita bersama-sama berdoa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Marilah berdoa. Allah Bapa, pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama,
agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, pencipta dan penyelamat, kami telah menerima rezeki kehidupan, ialah Yesus Putramu dan saudara kami. Kami mohon di hadapan-Mu, jadikanlah kami rukun bersatu sehati dan sejiwa, dan dengan mantap hidup wajar sebagai manusia, dan senantiasa datang dan percaya kepada-Mu, agar kami memperoleh roti surgawi yang menghantar kami pada kehidupan yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah bagi kita sekalian, bagi seluruh perjuangan hidup kita sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 700. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus dan mohon dayanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus.